Bismillahirrahmanirrahim. Janji Allah kepada orang yang berdoa. Makanya doa itu benar-benar senjata orang mukmin, melebihi senjata apapun yang dimiliki oleh seseorang. Paling dahsyat itu kalau punya doa. Jadi kalau orang yakin kepada Allah, maka dan keyakinan dia kepada Allah lebih besar daripada keyakinan dia kepada apapun, maka selama dia masih bisa berdoa kepada Allah, dia tenang. Ada masalah dikit, oh Ilahi. Ada masalah dikit, Ilahi. Ada masalah dikit, Rabbi. Terus saja. Ada masalah sepele apapun, minta ke Allah. Ada masalah apapun, minta ke Allah. Dan kata Nabi, janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa, karena sesungguhnya tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah. Itu hadis Nabi dari Aisyah. Janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa, artinya jadi pundung, jadi putus asa dalam berdoa, karena tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masih terus mengharap dan meminta kepada Allah, kita nggak akan binasa, kita nggak akan kalah, kita nggak akan rugi. Dan kata para ulama, segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak kembali. Ini clue penting nih, bisa dicatat. Segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak akan kembali kecuali doa. Dia pergi dan dia pasti akan kembali. Segala sesuatu kalau udah pergi di dunia ini nggak akan kembali lagi. Kalau pergi di sini maksudnya pergi kepada Allah. Tapi kalau doa pergi ke Allah, dia pasti akan balik lagi kepada yang meminta. Satu-satunya yang pergi ke Allah dan kembali di dunia ini hanyalah doa. Makanya ayat ini kalau kita kasih judul adalah janji Allah kepada hambanya yang berdoa. Allah berjanji, apa kata Allah? Inni qaribun. Aku itu dekat. Maksudnya gak mungkin aku gak dengar doa kalian. Begitu kita berdoa, kita pikir, Allah dengar gak ya? Jangan-jangan kok doa saya belum diijabah, kayaknya Allah gak dengar yang kemarin, saya harus keraskan lagi suara saya. Enggak, inni qarib. Arti inni qarib, aku itu dengar banget apa yang kamu ucapkan. Gak usah diucapkan, di dalam hati aja Allah udah dengar. Siapa yang pernah berdoa di dalam hati terus langsung Allah ijabah? Rasulullah. Coba teman-teman buka awal juz kedua. Ayat surat Al-Baqarah ayat 144. Itu gara-gara Nabi ada harapan di dalam hati tapi gak berani ngomong gitu ke Allah. Cuma dipendam di dalam hati doang. Tapi langsung diijabah oleh Allah. Ayat surat Al-Baqarah ayat 144. Allah berfirman, Qad nara taqalluba wajhika fis samaa فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Jadi ceritanya, orang Yahudi suka menghina kaum muslimin gara-gara orang Islam kalau sholat waktu itu masih menghadap ke Al-Aqsa, Palestina. Jadi kata orang Yahudi itu, lihat orang Islam mah fake, suka niru. Kita sholat menghadap Al-Aqsa, mereka sholat menghadap Al-Aqsa. Berarti agama mereka itu adalah agama yang meniru agama kita, nggak original. Sering diperolok-olok, setiap kaum muslimin sholat dihina sama mereka. Akhirnya Nabi ngerasa sedih. Wah, gimana ya caranya? Sehingga setiap sore Nabi berdiri di suatu bukit, kemudian lihat ke langit. Cuman nggak ngomong, gini aja ke langit. Membatin. Bayangin, pernah nggak teman-teman membatin ke Allah? Ini yang harus kita coba lakukan. Belajar membatin kepada Allah. Itu romantis banget. Jadi duduk sendiri. Allah, ngomong gitu dalam hati. Dan yakinlah ini qarib, Allah tuh dengerin.
Jangan pikir saya kayak ngomong sendiri, kayak orang kurang waras. Enggak, Allah itu mendengar. Jadi kita batin aja sama Allah, ngomong dalam hati, ya Allah, saya tuh lagi gini, ada masalah. Ngomong dalam hati kita, please Allah, please, gitu ya. Nah, itu kalau kita membatin, inni qaribun wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Jadi Nabi enggak enak mau ngomong, ya Allah, tolong dong pindahin kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Soalnya daripada dikata-katain melulu sama orang Yahudi, mau ngomong kayak gitu tuh gak enak sama Allah. Malu Rasul ke Allah. Masa kiblat aja minta dipindahin. Akhirnya Nabi cuma ngelihat ke langit aja tiap hari. Udah selesai, pulang. Besok lihat lagi ke langit. Turunlah ayat ini. Sesungguhnya kami telah melihat bagaimana kamu selalu menengadahkan wajahmu ke langit. Maka kami palingkan kiblat ke arah yang kamu sukai. Coba lihat. Turun wahyu untuk merespon doa Nabi yang bahkan belum diverbalkan, belum diucapkan dengan kata-kata, tapi Allah udah ngerespon. Gimana caranya biar kita bisa kayak gitu? Lihat seorang cewek cantik, kayaknya kerudungnya soleha gitu ya, kuliahnya di UIN misalnya, atau di pesantren mana gitu. Ternyata pas kita tanya-tanya ke teman-teman kita, oh dia tuh lagi belajar Al-Quran di masjid, sekarang lagi hijrah banget. Bahkan udah hafal juz amma, juz 30, Masya Allah. Terus dalam hati, aduh, ini kayaknya cocok menjadi ibu bagi anak-anak saya. Wih. Tapi dalam hati kan gak berani ngomong nih. Tiba-tiba dapat berita, dia masih jomblo juga loh, belum ada apa-apa, gak ada ikatan sama siapa-siapa. Oh gitu, membatin lagi, ya Allah, bisa gak ya saya datang ke rumah dia. Tiba-tiba kita ngelewat, ketemu dia lagi benerin motor, lagi parkir motor depan rumah dia. Si Neng itu ternyata rumahnya di sini. Ternyata tetangga. Ada aja jalan tuh Allah mempertemukan. Allah tahu isi hati kita. Bisa nggak caranya sespontan itu? Gampang. Pengen sesuatu, Allah kasih. Padahal kita belum minta. Ini kan keajaiban doa nih. Cuman kita seringnya ngerasa udah minta berkali-kali kok nggak dikasih-kasih. Kita belajar sekarang. Rasul nggak usah minta pakai verbal, cuman membatin doang dalam hati, Allah udah ngasih. Pernah nggak teman-teman ngerasa kayak gitu? Ada kepengen sesuatu, tiba-tiba terwujud. Pernah kan? Tapi kepengennya yang baik-baik. Pengen misalnya, aduh, saya pengen banget umroh, cuman mau ngomong kayak gitu mah, saya mah orangnya kayaknya nggak mungkin bisa umroh kalau ngandalin harta. Orangnya nggak mampu, kerjanya juga pas-pasan, gimana mau umroh untuk makan aja susah. Tapi pengen banget dalam hati kita. Dan itu rindunya tuh rindu banget. Setiap kali ngelihat video atau tayangan di TV tentang umroh dan haji, menitikkan air mata. Saking kangennya ke Baitullah. Allah tahu itu dalam hati kita. Tiba-tiba ada jalan. Ada aja jalannya. Dan bisa dikasih sedekah, bisa juga hadiah, bisa juga door prize, bisa juga macam-macam. Pokoknya ada jalan aja, tiba-tiba bisa umroh. Dan saya sering banget membawa orang umroh. Di antara jamaah itu selalu ada 1 atau 2 orang yang umrohnya itu miracle, keajaiban dari Allah. Ketika saya cari tahu alasannya apa, ternyata emang dia dari dulu pengen banget umroh. Cuman gak bisa ngandelin hartanya, Allah kasih jalan yang lain. Bukankah Allah itu memampukan yang diundang, bukan mengundang yang mampu? Kan itu yang sering kita dengar kan? Allah tidak mengundang yang mampu, tetapi memampukan yang diundang. Kalau udah Allah undang, pasti mampu. Kalau Allah nggak ngundang, walaupun dia mampu nggak akan bisa. Jadi Allah bukan mengundang yang mampu, tetapi memampukan yang diundang. Sehingga kita kalau hati kita kayaknya pantas diundang, Allah undang tuh. Begitu juga dalam urusan rezeki. Aduh, saya pengen kerjaan yang kerjaannya itu lebih halal, lebih nyaman, bisa sholat berjamaah tepat waktu, ada waktu juga buat keluarga, bisa juga berdakwah ke teman-teman. Akhirnya membatin kita itu karena kuat banget, Allah wujudkan. Ini artinya Allah qaribun, Allah maha dekat. Sehingga kalau kita pengen doa kita itu powerful, belajar dari as-siqah billah. Tips pertama adalah as-siqah billah. Percaya deh sama Allah.